Selamat pagi, saudara bersuka cita. Tadi saya lihat semuanya bergandengan tangan ya, luar biasa. Saya rasakan tadi bagaimana kuasa Tuhan, hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita. Memang kita hari-hari ini saudara perlu bersuka cita saudara. Karena firman Tuhan katakan jangan pernah rusakkan minyak dan anggur. Berarti ada sesuatu yang Tuhan batasi. Segala sesuatu bisa terjadi di tengah-tengah dunia ini saudara. Tetapi satu hal yang harus kita tahu bahwa hanya orang-orang yang dilingkupi oleh kuasa Roh Kudus yang akan senantiasa ada dalam proteksi Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau. Kalau sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman Allah Tuhan. Kami mohon pengurapan daripada Tuhan terus ada bersama dengan kami. Mampukan kami untuk terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Karena kami sadar Tuhan Yesus, tanpa Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Pagi hari ini kami mohon roh hikmat pewahyuan turun atas kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti dan mengenal Engkau dengan benar dalam hidup ini Tuhan. Urapi kami semua, Roh Kudus ambil alih segala sesuatu dalam hidup kami. Agar kami boleh melihat ke depan Tuhan, sebagaimana Engkau melihat. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih pengurapan dari Tuhan turun berserta dengan kami. Dan menjadi doa kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35, ayat 35 sampai 41. Saya terlalu bersuka cita saudara tadi. Saya lihat luar biasa tadi. Firman Tuhan katakan angin ribut yang diredakan. Nanti saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap ya saudara ya. Nanti terakhir kita baca bersama-sama. Angin ribut yang diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Bahwa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu Yesus sedang tidur di sebuah kilau, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sama-sama 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca daripada ayat-ayat ini saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa situasi yang sedang terjadi hari-hari ini saudara. Tadi pagi saya coba membaca saudara, situasi dunia hari-hari ini. Saya lihat dunia ini sedang tidak baik-baik saja saudara. Karena apa? Setelah pandemi, setelah masalah, sekarang peperangan. Bahkan tadi saya sempat membaca saudara, Presiden Rusia mengatakan bahwa dia siap untuk mengadakan perang dunia ketiga. Jadi saya melihat saudaraku yang kekasih, situasi dunia ini sedang berjalan, apa ya saya mau katakan, sesuai dengan pengenapan firman Allah saudara. Karena apa ya, hari-hari yang ke depan ini saudara, kita akan melihat dunia gak semakin baik, tapi dunia akan semakin saudara, saya mau katakan, firman Tuhan katakan saudara, akan semakin hancur saudara. Oleh sebab itu tadi ketika pujian mengatakan kita bersuka cita, saya melihat luar biasa. Disitulah perbedaan kita dengan orang-orang yang ada di dunia saudara. Kita bisa bersuka cita saudara. Karena kita tahu bahwa
kita ada bersama dengan Tuhan. Kita ada dalam kekuatan Tuhan. Dan pagi hari ini saudara yang kekasih, kalau kita melihat saudara tentang cerita ini saudara, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan. Kuasa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia berjalan bersama dengan murid-murid. Saya melihat saudaraku yang kekasih bahwa ada sesuatu yang ganjil saudara. Ada sesuatu yang apa ya saudara, saya mau katakan sesuatu yang aneh. Perjalanan yang Yesus saudara bawa mereka untuk menyeberang. Di tengah jalan saudara terjadi ombak besar. Tetapi saya melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi saudara. Bagaimana kekuatan daripada Allah dinyatakan di sana. Tetapi saudaraku yang kekasih, yang menjadi pertanyaan saudara, kenapa murid-murid merasa ketakutan? Kenapa murid-murid saudara merasakan bahwa sepertinya mereka ada dalam bahaya? Saudara, ada satu teologi yang mengatakan begini saudara, kita mengiring Tuhan tidak akan pernah ada masalah, semuanya aman-aman saja. Tetapi saudaraku yang kekasih, teologi yang seperti itu sudah dibantah saudara. Dengan terjadinya pandemi, terjadi kematian banyak daripada anak-anak Tuhan. Semua yang berpikir segala sesuatunya berjalan dengan baik, tapi mereka melihat semuanya tidak seperti itu. Dan pagi hari ini saudaraku yang kekasih, yang menjadi pertanyaan saudara buat kita saudara, kenapa murid-murid saudara yang ada bersama dengan Tuhan, mereka dikatakan satu perahu dengan Tuhan, tetapi saudara mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kegentaran dalam kehidupan mereka. Yesus berkata kepada mereka saudara, kenapa engkau takut, kenapa engkau khawatir? Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, kekristenan kita saudara, kita pun mengalami hal-hal yang seperti ini saudara. Kita ada bersama dengan Tuhan, tetapi saudara saya mau katakan saudara, seringkali saudara, hal yang sama ini terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang sama saudara, seringkali membuat kita bertanya-tanya tentang kuasa Tuhan. Saudara, kemarin saya ada konseling, saya mau katakan seorang pelayan Tuhan, luar biasa, pengkhotbah. Tetapi saudara ketika di akhir konseling dia berkata begini, Tuhan sebenarnya ada apa tidak? Jujur saudara, saya sempat hampir menangis karena saya pikir orang ini kalau khotbah luar biasa. Tetapi ketika dia berhadapan dengan tantangan, masalah, badai, tiba-tiba dia berkata, Tuhan itu ada apa tidak? Dan saya berkata kepada dia, disinilah kesempatan kita untuk melihat Tuhan di tengah badai yang sedang terjadi. Tetapi saudaraku yang kekasih, saya melihat murid-murid ada bersama dengan Yesus. Tetapi mereka saudara, saya mau katakan, mereka nggak bisa melihat Yesus saudara pada saat itu. Menjadi pertanyaan, kenapa saudara sampai mereka tidak bisa melihat Yesus? Kita akan melihat saudara ayat yang ke-38 saudara. Kenapa mereka merasa takut? Kenapa mereka tidak bisa melihat Yesus? Firman Tuhan katakan gini saudara. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Dan murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Hal yang pertama saudaraku yang kekasih, saya melihat begini saudara. Kenapa murid-murid mengalami ketakutan? Mengapa murid-murid sepertinya mengalami kegentaran? Padahal mereka bersama dengan Tuhan saudara. Yang pertama saudara, ketika mereka berkata, engkau tidak peduli. Ketika saya melihat di sini saudaraku, pertanyaan yang seperti ini saudara, seringkali ada saudara. Di dalam kehidupan orang yang ada dalam masalah, dalam tantangan dalam kehidupan mereka. Seringkali pertanyaan-pertanyaan seperti ini saudara, yang timbul saudara.
Ketika dia melihat bahwa kok masalah saya nggak selesai-selesai. Kok tantangan yang saya hadapi nggak selesai-selesai. Dengan kata lain saudara, saya mau katakan saudara, iblis selalu ingin mencoba saudara, melakukan saudara, intervensi dalam kehidupan anak Tuhan. Dia selalu ingin membuat anak-anak Tuhan saudara, merasa curiga kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan sayang nggak sih sama saya? Sebenarnya Tuhan peduli nggak sama saya? Saudara, saya berpikir saudara hanya murid-murid saudara. Tetapi Asaf saudara, seorang yang senantiasa duduk di bait Allah, menyembah Tuhan, pemimpin pujian, tapi dia berkata apa saudara? Sia-sia aku menjaga tanganku bersih. Seringkali saudara ada sesuatu pertanyaan-pertanyaan, kecurigaan yang timbul saudara. Di dalam kehidupan daripada anak-anak Tuhan. Karena apa saudaraku? Rasa curiga kita kepada Tuhan seringkali timbul ketika kita melihat sesuatunya tidak pernah selesai. Tetapi satu hal saudaraku yang kekasih, yang menjadi pertanyaan. Pernahkah murid-murid bertanya, kenapa Tuhan ajak saya? Karena firman Tuhan katakan saudara di ayat yang ke-35, Yesus yang mengajak murid-murid untuk menyeberang. Yesus yang membawa murid-murid untuk menyeberang. Saya yakin dan percaya saudara, ketika Tuhan mengajak, pasti dia akan bertanggung jawab. Amin saudara. Ketika Tuhan ada bersama dengan mereka dan mengajak untuk menyeberang saudara, pasti Tuhan akan bertanggung jawab. Tetapi saudaraku yang kekasih, di sini murid-murid saudara mempertanyakan, engkau peduli akan kami? Karena apa saudaraku yang kekasih? Ada sesuatu yang terjadi dalam hati mereka. Ada sesuatu saudara yang tiba-tiba terjadi dalam kehidupan mereka saudara. Dan saya melihat saudara, Yesus melihat saudara, akar di dalam ketakutan mereka saudara. Di ayat yang ke-40 saudara, Yesus berkata begini saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi Yesus melihat saudara, ketakutan mereka saudara. Yang menjadi akar daripada ketakutan mereka adalah karena mereka tidak percaya saudara. Saya mau katakan saudara, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan little faith, berarti iman yang kecil. Iman yang tidak bulat saudara. Jadi Tuhan melihat saudara, akar daripada kecurigaan daripada murid-murid, sehingga mereka merasakan ketakutan. Karena apa saudara? Kepercayaan mereka kepada Tuhan. Pada saat mereka ada bersama dengan Tuhan, menyeberang saudara, saya mau katakan, iman mereka tidak benar-benar utuh saudara. Ketika mereka coba mengiring, berada dalam perahu saudara. Pagi hari ini saudaraku yang kekasih mau katakan kepada kita saudara. Kepercayaan kita, iman kita saudara. Itu menentukan saudara. Seberapa Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita saudara. Seberapa Tuhan mampu mengintervensi kehidupan kita. Karena apa saudaraku yang kekasih? Kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh menyembah kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, tanpa iman kita kepada Tuhan saudara. Saya mau katakan, Tuhan berkata apa saudara? Segala sesuatu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6 mengatakan saudara, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kenapa Tuhan katakan tidak berkenan? Berarti segala sesuatu yang kita buat saudara, segala sesuatu yang kita lakukan di hadapan Tuhan tidak ada gunanya saudara. Mungkin kau sudah menangis di hadapan Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Tetapi kalau masih ada kebimbangan dalam hati kita kepada Tuhan, dan kita nggak percaya kepada Tuhan dengan segenap hati,
Saya mau katakan semua tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan segala sesuatu yang tidak didasari oleh doa, oleh iman adalah dosa. Kalau saudara mau lihat Roma 14 ayat 23, dia mengatakan segala sesuatu yang tidak didasari oleh iman adalah dosa. Adalah pelanggaran, saudara. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan, saudara, tanpa benar-benar saudara kita tahu bahwa Allah pasti akan mengerjakan segala sesuatu, saudara. Dan kita yakin bahwa Dia akan bisa menolong kehidupan kita. Semuanya. Kalau kita tidak benar-benar yakin, saudara, maka kehidupan kita tidak akan pernah berkenan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, satu isu yang akan terjadi di akhir zaman, saudara. Dan yang mengatakan itu adalah Yesus, saudara. Dia berkata apa, saudara? Ketika Ia datang, adakah iman di dunia ini? Lukas 18 ayat yang ke-8, saudara. Kita baca sejenak, saudara. Firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Berarti saudara, Tuhan sendiri, saudara, menyaksikan ini, saudara. Tuhan sendiri, saudara, melihat ke depan apa yang akan terjadi, saudara, hari-hari ini. Bahwa akan banyak, saudara, orang yang duduk bersama dengan Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Sebenarnya dalam hati mereka, mereka sudah tidak percaya dengan kekuatan Tuhan. Contohnya murid-murid, saudara, mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Mereka melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat, bahkan menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Tetapi ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan, saudara, mereka melihat badai, saudara. Tiba-tiba mereka mengalami apa, saudara? Dikatakan hilang ingatan. Mereka tiba-tiba takut. Saya mau katakan, kemana iman mereka, saudara? Kemana kepercayaan mereka? Sehingga mereka bertanya, Guru, apakah Engkau tidak peduli kalau kami binasa? Hari-hari ini, saudaraku yang kekasih, saya mau katakan, saudara, situasi zaman tidak akan pernah semakin baik, saudara. Tetapi saya senang, saudara, pujian tadi mengatakan kita harus tetap bersuka cita. Karena dalam bersuka cita, saudara, perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Orang yang bersuka cita adalah orang yang bersyukur kepada Tuhan. Dengan kata lain, orang yang bersuka cita itu, saudara, adalah orang yang benar-benar memiliki iman kepada Tuhan. Karena dia tahu, saudara, apapun boleh terjadi, dia akan melihat kuasa Tuhan terjadi. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, saya mau katakan, mari, saudara, biarlah kepercayaan kita terus semakin hari boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-36, saudara. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saudara, saya melihat ada sesuatu yang muncul, saudara. Dikatakan mereka membawa Yesus. Saudara, perjalanan ini adalah inisiatif daripada Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, ayat ini seperti muncul menunjukkan kenapa murid-murid mengalami ketakutan. Mengapa murid-murid tiba-tiba mengalami kegentaran?
Karena firman Tuhan katakan saudara, mereka membawa Yesus. Saudara, ketika saya berpikir membawa Yesus kan benar. Tapi seringkali saudara, kita nggak sadar saudara. Kita tidak berjalan sesuai dengan agendanya Tuhan. Seringkali saudara kita berkata kepada Tuhan, Tuhan berkati rencana-rencana saya. Tuhan berkati segala sesuatu. Kita melakukan sesuatu dan minta Tuhan memberkati kehidupan kita. Berarti apa saudara? Yang Tuhan, kita apa Tuhan? Yang menjadi inisiator kita apa Tuhan? Yang menjadi pencetus kita apa Tuhan? Seringkali saudara, kita mengambil alih saudara, apa yang menjadi haknya Tuhan. Seringkali saudara, tugas kita sebagai manusia harusnya sebagai eksekutor saudara. Sebagai orang yang melakukan kehendak Tuhan. Bukan sebagai orang yang melakukan segala sesuatu dan minta Tuhan memberkati. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, ketika saya melihat kata membawa Yesus bersama-sama dengan mereka saudara. Saya melihat kejanggalan saudara yang terjadi saudara. Karena saya melihat di dalam perahu itu ada 4 orang nelayan yang handal saudara. Mereka berpikir saudara mereka bisa melewati, menyeberang dengan baik dengan kemampuan mereka. Dengan skill mereka. Tetapi saudaraku yang kekasih, kita melihat di tengah-tengah perjalanan saudara. Mereka mengalami goncangan, mereka mengalami badai. Dan mereka mengalami ketakutan saudara. Dengan kata lain saya mau katakan saudara. Mereka membawa Yesus. Tetapi mereka tidak mengizinkan Yesus memimpin saudara di dalam perahu mereka. Mereka membawa Yesus tapi mereka membiarkan saudara. Yesus ada di belakang dan tertidur saudara. Saya percaya saudara kalau memang ini adalah perjalanan yang Tuhan mau saudara. Kalau mereka tahu saudara, mereka adalah murid-murid saudara. Mereka akan membiarkan Yesus memimpin saudara. Tetapi saudaraku yang kekasih, di ayat yang ke-38 dikatakan apa saudara? Yesus sedang tertidur di buritan. Mereka membiarkan Yesus tidak memimpin saudara. Mereka membiarkan Yesus tidak melakukan apa-apa dan mereka saudara yang merasa bahwa mereka bisa melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, saya mau katakan kenapa mereka mengalami ketakutan. Karena mereka tidak pernah membiarkan Yesus menjadi pemimpin dalam hidup mereka. Saudaraku yang kekasih, hari-hari ini saudara, banyak orang saudara bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Banyak orang saudara bisa percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan mereka menerima dengan senang hati. Tetapi seringkali saudara, jarang daripada mereka saudara yang benar-benar memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Memberikan posisi kepada Yesus sebagai pemimpin, sebagai raja dalam kehidupan mereka. Terakhir saudara ketika saya melayani di lapas Madiun saudara. Satu kata saya katakan kepada orang-orang yang ada di lapas begini saudara. Kalian setiap hari ibadah. Harusnya kalian luar biasa. Karena dengar firman setiap hari saudara. Tapi yang menjadi pertanyaan. Apakah selesai ibadah kalian benar-benar
menaruh Yesus sebagai pemimpin dan raja dalam hidup kalian. Dan pagi hari ini saudaraku yang kekasih, itu yang menjadi pertanyaan buat kita, saudara. Sudahkah selama ini kita membuat Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menempatkan Yesus sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita? Saudara, saya percaya, saudara, ketika Yesus diberikan tempat memimpin di dalam kehidupan kita, pasti dia akan bisa mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah Yesus berharga di dalam kehidupan kita? Atau sekedar Yesus menjadi berhala dalam kehidupan kita? Kenapa muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saudara? Apakah Yesus berharga? Apakah Yesus menjadi berhala dalam kehidupan kita? Saudaraku yang kekasih, saya mau katakan, hidup untuk Tuhan dan mencari Tuhan untuk hidup, itu adalah sesuatu yang berbeda, saudara. Kalau kita datang ke dalam rumah Tuhan, menyembah Tuhan, hanya berpikir agar kita diberkati, agar segala sesuatunya Tuhan tolong, agar terjadi mujizat dalam kehidupan kita. Saya mau katakan kepada kita, saudara, kita sedang memberhalakan Tuhan. Karena apa, saudara? Yang berharga bukan Tuhan, tetapi diri kita yang lebih berharga daripada Tuhan. Berarti apa, saudara? Kita hanya memanfaatkan Tuhan untuk kebutuhan kita, tanpa kita mau memberikan hidup kita buat Tuhan dengan segenap hati. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, murid-murid mengalami ketakutan. Karena apa, saudara? Mereka salah memposisikan Tuhan ketika mereka ada bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itu mereka ketakutan, saudara. Tapi saya yakin dan percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Yang terakhir, saudara, ayat yang ke-41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, ketika saya membaca ini, saudara, murid-murid berkata, siapakah orang ini? Saya sempat bertanya, murid-murid tahu itu Yesus. Murid-murid tahu itu gurunya. Murid-murid melihat mujizat. Murid-murid melihat bagaimana mujizat pelipat gandaan. Murid-murid melihat bagaimana kesembuhan. Murid-murid ada bersama dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan, mereka bertanya, siapakah orang ini? Saya melihat, saudaraku yang kekasih, kenapa murid-murid kehilangan kepercayaan? Kenapa murid-murid tidak meletakkan Yesus dengan benar, saudara? Memposisikan Yesus dengan benar, saudara. Saya melihat hal akar dari semuanya, saudara. Saya mau katakan, ketika murid-murid tidak mengenal Yesus dengan benar. Murid-murid tidak tahu siapa sebenarnya yang ada bersama dengan mereka, saudara. Sebab itu mereka berkata, siapa gerangan orang ini? Saudara, pengenalan kita akan Tuhan hari-hari ini, saudara. Saya mau katakan, itu merupakan hal yang sangat penting, saudara. Seringkali, saudara, saya hanya membawakan tentang bagaimana mengenal Tuhan dengan yang benar, saudara.
bukan berarti saya lebih benar mengenal Tuhan. Tetapi sering kali saudara, kita gak pernah mengenal Tuhan dengan benar saudara. Sering kali saudara dalam kehidupan kita saudara, kenapa kita gak bisa melihat mujizat kuasa Tuhan terjadi saudara. Kenapa saudara dalam kehidupan kita sepertinya kok seperti ini gak pernah bergerak maju. Pengenalan kita akan Tuhan menentukan bagaimana saudara kehidupan kita ke depan. Firman Allah katakan umatku binasa saudara. Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Umatku mengalami kehancuran karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Umatku mengalami penekanan dalam hidup mereka, tertekan karena mereka tidak mengalami pengenalan dengan benar akan Tuhan. Hari-hari ini saudaraku yang kekasih, saya mau katakan saudara, di samping ketaatan kita harus benar-benar bisa mengenal Tuhan kita saudara. Karena apa saudara? Kita gak akan pernah bisa taat kepada seseorang yang tidak akan kita kenal saudara. Kita gak akan pernah bisa taat saudara kepada sesuatu yang tidak kita kenal. Tetapi ketika pengenalan kita saudara, kita tahu Allah yang kita sembah, kita harus benar-benar tunduk kepada Dia. Saya yakin dan percaya kita akan memposisikan hidup kita dengan benar saudara. Kita akan benar-benar bisa meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan benar. Karena apa saudaraku yang kekasih? Pengenalan akan Tuhan perlu dibangun saudara. Pengenalan akan Tuhan benar-benar harus kita lakukan saudara. Oleh sebab itu kerinduan hati Tuhan saudara. Tuhan berkata saudara, bukan korban sembelihan. Bukan segala sesuatu yang kita persembahkan. Tetapi pengenalan akan Allah melebihi semua korban yang kita bawa kepada Tuhan. Hosea 6 ayat yang ke-6 saudara. Pengenalan akan Allah merupakan semua yang menjadi kerinduan dalam hati Allah. Karena apa? Tuhan mau kita benar-benar mengenal Dia saudara. Bukan hanya kita melihat mujizatnya, bukan hanya kita melihat berkat-berkatnya, tetapi benar-benar saudara dalam hidup kita, karena ada satu kerinduan dalam hati kita, kita benar-benar ingin mengenal Tuhan. Karena apa saudara? Ketika kita mampu mengenal Tuhan, kita mampu mengenal Tuhan berarti kita akan mampu mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan saudara. Kita akan bisa masuk dalam rencana-rencana Tuhan. Karena tanpa mengenal saudara, saya mau katakan, kita gak akan pernah bisa tahu akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab itu Paulus katakan, biar roh hikmat dan wahyu turun ke atasku untuk aku mengenal Dia. Hari-hari ini saudaraku yang kekasih, kita perlu mengenal Tuhan bukan dari apa kata orang. Bukan karena pengetahuan. Karena apa saudara? Seperti saya katakan saudara, ada seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang berkata kepada saya, Tuhan ada apa enggak? Saya kenal dia saudara. Sudah 30 tahun dia melayani Tuhan. Dia saja bisa berkata seperti itu. Ayub 42 ayat yang kelima saudara. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Ketika saya membaca ini saudara, saya melihat bagaimana kehidupan Ayub. Ayub seorang yang saleh, luar biasa. Di tengah-tengah masalah, tantangan yang dia hadapi, dia bisa lewati semua. Tetapi saudara, satu hal saudara, dia hanya berkata, hanya
dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Berarti apa saudara? Semua kesalehan yang Ayub bangun, semua kesetiaan yang Ayub bangun selama ini saudara, Tuhan katakan bahwa dia adalah hambaku yang saleh. Semuanya saudara dibangun saudara, bukan dari pengenalan yang benar akan Tuhan saudara. Tetapi saudaraku yang kekasih, saya melihat ketika Ayub bersentuhan dengan Tuhan saudara. Ketika Ayub merasakan bagaimana dia bersentuhan dengan Tuhan. Dia bisa berkata saudara, tetapi sekarang mataku melihat sendiri. Tetapi aku bisa tahu sendiri bagaimana mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi dia harus alami tantangan, masalah, bencana. Saya harap kita enggak alami dulu hal yang seperti itu saudara. Untuk mengenal Tuhan dengan benar. Karena kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Bukan kita harus masuk dan mengalami. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih. Mengapa murid-murid mengalami ketakutan saudara? Karena saya mau katakan, dia gak kenal bersama dengan siapa dia ada. Kemarin saya coba buka saudara. Ada satu aplikasi namanya OpenAI. Wah keren banget. Itu semua bisa dijawab saudara. Mau pertanyaan seperti apa bisa jawab. Bahkan mau bikin khotbah tinggal tulis ayatnya. Dia bisa bikin khotbah. Tadi malam saya coba saudara. Bagaimana cara kita menyembah Tuhan dengan benar. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan dengan benar. Saudara dia jelaskan satu persatu. Kita harus memberi ini. Kita harus memberi ini. Kita harus memberi ini. Kita harus memberi. Saudara. Semua yang dia katakan benar. Tetapi yang menjadi pertanyaan, siapakah AI ini saudara? Dia hanyalah mesin saudara. Dia hanya tahu sebatas pengetahuan saudara. Sementara yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita saudara. Kita benar-benar mengenal dia. Hati kita benar-benar melekat kepada dia. Tuhan katakan begini saudara. Bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulutnya. Dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ketika saya melihat ini saudara. Hari-hari ini banyak orang tidak bisa mengenal Tuhan. Karena mereka melakukan ibadah-ibadah mereka. Sebagai rutinitas hari biasa, hari Minggu. Sebagai orang Kristen gak enak kalau gak beribadah. Sebagai orang Kristen, tetangga lihat kita kalau hari Minggu di rumah gak enak. Saudaraku yang kekasih, Tuhan mau saudara hari-hari ini pengenalan kita dengan benar akan dia saudara. Sehingga ketika kita masuk dalam segala sesuatu saudara, saya mau katakan ke depan bukan hari yang mudah saudara. Ke depan akan banyak tantangan-tantangan. Bahkan hal-hal yang akan membuat kita bertanya-tanya saudara. Bahkan bisa saja saudara, kita seperti murid-murid mengalami ketakutan. Tapi saya mau katakan pagi hari ini saudara, kita sudah dengar saudara firman Allah. Kepercayaan kita. Bagaimana kita memposisikan Tuhan. Dan bagaimana kita mengenal dia dengan benar. Akan membawa kita saudara. Bisa melihat bagaimana Yesus berkata. Diam! Tenanglah!
Kita akan bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan. Di tengah-tengah tantangan kita, di tengah-tengah permasalahan kita, di tengah-tengah apa yang menjadi pergumulan kita, kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan berkata, diam dan tenanglah. Hari-hari ini saudaraku yang kekasih, apa yang menjadi pergumulan hidup? Apa yang menjadi badai saudara selama ini saudara? Yang mungkin orang gak tahu saudara. Badai seperti apa yang kita alami. Tapi pagi hari ini saudara, firman Allah sudah datang dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau benar-benar mengenal Dia dengan benar. Haleluya. Tundukkan kepala sejenak saudara. Saya gak akan panjang-panjang saudara. Haleluya. Mari kita bersekutu dengan Tuhan saudara. Tundukkan kepala. Tutup mata kita, hanya kita dengan Tuhan. Saya percaya saudara, dalam hidup ini saudara, ada badai-badai yang kita lewati. Hari-hari ini ada badai-badai saudara, yang mungkin engkau gak berani cerita kepada orang lain. Hari ini saudara, mungkin ada badai yang membuat engkau gak bisa lagi berdoa kepada Tuhan. Bahkan engkau selalu berkata, masa Tuhan mampu? Hari-hari ini saudara, mungkin ada sesuatu yang membuat engkau berkata, Tuhan, apakah engkau gak peduli Tuhan dalam kehidupanku? Apakah engkau gak memperhatikan kehidupanku Tuhan? Kalau pagi hari ini firman Allah saudara mengingatkan kepada kita, mari lembutkan hati kita, jangan keraskan hati kita. Kita mau menyembah kepada Tuhan, karena kita tahu kekuatan kita hanya bersama dengan Tuhan. Kekuatan kita adalah ketika kita bersama-sama dengan Tuhan saudara. Kekuatan kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan membiarkan Dia memimpin kehidupan kita saudara. Mari menyembah saudara. Mari menyembah saudara. Mari kita menyembah saudara pagi hari ini. Allah ada bersama dengan kita saudara. Saya bisa merasakan Allah ada bersama dengan kita saudara pagi hari. Oh haleluya, haleluya. Mari kita menyembah saudara, haleluya. Biarkan Dia hadir bersama dengan kita. Pagi hari ini Tuhan ingin menjamah kehidupan kita saudara. Tuhan ingin menjamah kehidupan kita pagi hari ini saudara. Tuhan ingin menjamah kehidupan kita pagi hari ini saudara. Pagi hari ini Tuhan ingin menjamah. Saya bisa merasakan pagi hari ini Tuhan. Menyembah saudara, menyembah, kita menyembah. Kita menyembah saudara, menyembah. Dia hadir bersama dengan kita. Dia ingin memberikan kekuatan buat kita saudara. Haleluya. Mungkin ada satu pagi hari ini engkau sudah berkata, Tuhan itu gak ada. Tuhan itu gak bisa menolong kehidupan saya. Tapi pagi hari ini saudara, ada Tuhan bersama dengan kita saudara. Haleluya. Sembah Dia saudara. Haleluya. Sembah Dia. Masuk di dalam rohmu. Minta Tuhan bekerja pagi hari ini. Minta Tuhan bekerja pagi hari ini saudara. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia saudara.
Kami perlu Engkau. Haleluya. Haris, haleluya. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kemampuan kami. Engkaulah kemampuan kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami kemampuan. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kami memerlukan Engkau pagi hari ini Tuhan. Di manakah Engkau pagi hari ini? Jamaah jemaatmu pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Engkau yang merindukan Tuhan, engkau boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Engkau gak usah pusing kiri kananmu. Ini antara engkau dengan Tuhan pagi hari ini. Kalau engkau butuh Tuhan, mari saudara angkat tanganmu. Katakan Tuhan, aku butuh Engkau pagi hari ini Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh jamahanmu pagi hari ini Tuhan. Aku butuh pengertianmu. Aku butuh kekuatanmu. Aku butuh bukan hanya sekedar namamu, tapi aku butuh Engkau dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia saudara. Sembah Dia, sembah. Serasakan hadirat Tuhan. Serasakan jamaah Tuhan. Buka suaramu. Buka suaramu, sembah Tuhanmu. Buka suaramu pagi hari ini. Biarkan Dia melawat engkau pagi hari ini. Biarkan Dia melawat engkau. Tuhan, Engkau lihat Tuhan. Engkau lihat tangan. Oh Ramasana Eramataka Paravasena. Oh Radavasakara Lavasena. Eramasaka. Oh Renevakara Lavasena. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Lawatanmu kami perlu Bapak. Lawatanmu kami perlu. Oh, nikmati hadiratnya saudara. Nikmati hadirat. Nikmati hadiratnya saudara. Antara engkau dengan Tuhan. Tidak ada batasan antara engkau dan Tuhan. Mari sembah Dia saudara. Sembah Dia. Buka hatimu. Kalau engkau mau menjerit di hadapan Tuhan, silakan menjerit. Kalau engkau mau berseru di hadapan, silakan berseru ke hadapan Tuhan. Dia ada bersama dengan kita pagi hari ini saudara. Dia ada bersama dengan kita. Haleluya. 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 Haleluya.
percaya Allah kami adalah Allah yang hidup. Amin. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Kami percaya Tuhan yang datang kepadamu dengan sakit penyakit, Tuhan sudah sembuhkan pagi hari ini. Haleluya. Dan mereka yang mengalami tantangan dalam hidup mereka, mereka sudah melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan mereka, Tuhan, ajar mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus tangan-Mu yang berkuasa sanggup bekerja dalam kehidupan-Mu. Amin. Ajar mereka membuka hati, merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami angkat tangan di hadapan Tuhan, Tuhan akan turun tangan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang lebih tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan Tuhan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau adalah gembala agung mereka. Engkau yang sanggup menolong kehidupan mereka. Pagi hari ini Tuhan, Engkau lawati mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Dan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan ada senantiasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Materaikan semua ini Tuhan di dalam hati mereka, agar mereka boleh senantiasa melihat Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Dalam menjadi doa kami Tuhan, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau Bapa yang baik. Kau Allah yang mengasihi kami. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami yang datang dengan kerinduan kepadamu sudah Engkau puaskan lewat firman-Mu. Kami percaya kami akan berjalan hari-hari kami ke depan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami akan berjalan dan terus memandang kepada Tuhan. Kami akan terus taruh percaya kami, iman kami kepada Tuhan. Karena kami tahu pertolongan hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta dan Ruru yang sudah melayani kami Tuhan. Biar Tuhan kan pakai lebih dan lebih lagi dalam pelayanannya. Biar banyak orang boleh mendapat kekuatan, dimenangkan untuk Tuhan dan terus dibawa kepada Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati juga apa yang menjadi rencana-rencana pribadinya Tuhan akan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya berkat-Mu menyertai kami pada pagi hari ini. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala yang sedang pelayanan di Lampung. Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu di sana. Tuhan yang akan terus menyertai dan biarlah dalam pelayanan Engkau dimuliakan Tuhan. Dalam perjalanan pulang nanti kembali ke Tangerang Selatan di Permata Pamulang ini Tuhan juga yang menyertai dan memimpin. Tiba dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari-hari ke depan ke dalam pimpinan Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama Tuhan dan kami mau terus jadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Raja di hidup kami, yang memimpin hidup kami dan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan yang dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Haleluya. Amin.